perkenalkan nama saya Agnes Yorin Cetabun, NIM 102-2021-0131, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, UAS Psikologi Perkembangan 1. Pengertian remaja. Masa remaja memiliki beberapa istilah, diantaranya ialah pubertain, adolescentia, dan YouTube. Pengertian remaja dalam bahasa Latin yaitu adolescer, yang berarti tumbuh menuju sebuah kematangan. Dalam arti tersebut, kematangan bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga kematangan secara sosial psikologinya. Remaja juga didefinisikan sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Masa ini juga merupakan masa bagi seorang individu yang akan mengalami perubahan-perubahan dalam berbagai aspek, seperti aspek kognitif atau pengetahuan, emosional atau perasaan, sosial atau interaksi sosial, dan moral atau akhlak. B. Periode masa remaja. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia di sebagian besar masyarakat dan budaya. Masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10-13 tahun dan berakhir pada usia 18-24 tahun. Periode masa remaja terdiri dari masa pubertas, masa remaja awal, dan masa remaja akhir. Pertama, pubertas. Pubertas ialah suatu periode di mana kematangan kerangka dan seksual terjadi dengan pusat terutama pada awal masa remaja. Kematangan seksual merupakan suatu rangkaian dari perubahan-perubahan yang terjadi pada masa remaja yang ditandai dengan perubahan pada seks primer dan perubahan seks sekunder. Meskipun perkembangan ini biasanya mengikuti suatu urutan tertentu, namun urutan dari kematangan seksual tidak sama pada setiap anak, dan terdapat perbedaan individual dalam umur dari perubahan-perubahan. 2. Masa remaja awal. Masa remaja awal merupakan masa ketika seorang anak tumbuh ke tahap menjadi seseorang yang dewasa, tidak dapat ditetapkan secara pasti. Selama tahap ini, anak-anak seringkali mulai tumbuh lebih cepat, dan mengalami tahap awal pubertas, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Akan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan minat seksual yang meningkat. Mereka juga mulai memperhatikan perubahan tubuh lainnya, termasuk pertumbuhan rambut di bawah lengan dan di dekat alat kelamin. Perkembangan payudara pada anak perempuan dan pembesaran testis pada anak laki-laki. Pada anak perempuan, perubahan ini biasanya dimulai 1 atau 2 tahun lebih awal jika dibandingkan pada anak laki-laki. Bahkan beberapa perubahan juga normal dialami sejak memasuki usia 8 tahun untuk perempuan dan 9 tahun untuk laki-laki. Banyak remaja perempuan mulai menstruasi pada usia 12 tahun atau rata-rata 2-3 tahun setelah dimulainya perkembangan payudara. 3. Masa remaja akhir. Pada masa remaja akhir, fisik anak telah sepenuhnya berkembang. Dalam masa ini, perubahan lebih banyak terjadi dalam dirinya. Ia mulai bisa mengendalikan dorongan emosional yang muncul, merencanakan masa depan, dan memikirkan konsekuensi yang akan dihadapi jika melakukan perbuatan yang tidak baik. Ia juga mulai memahami apa yang diinginkan dan bisa mengatur diri sendiri tanpa mengikuti kehendak orang lain. Kestabilan emosi dan kemandirian ini umumnya didapatkan oleh anak pada masa remaja akhir. C. Tugas perkembangan masa remaja. Tugas perkembangan pada umumnya bisa
dilakukan dengan lancar bila tidak ada rintangan dari lingkungan maupun dari dalam diri remaja sendiri. Kesulitan yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas perkembangan. Beberapa tugas perkembangan bagi remaja antara lain yaitu: pertama, menerima keadaan fisiknya; yang kedua, memperoleh kebebasan emosional; yang ketiga, mampu bergaul; yang keempat, menemukan model untuk identifikasi; yang kelima, mengetahui dan menerima kemampuan sendiri; yang keenam, memperkuat penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma; yang ketujuh, meninggalkan reaksi dan cara penyelesaian kekanak-kanak. D. Perkembangan fisik dan psikososial. Masa remaja ditandai dengan percepatan pertumbuhan fisik. Pertumbuhan perkembangan fisik pada akhir masa remaja menunjukkan terbentuknya remaja laki-laki sebagai bentuk khas laki-laki dan remaja perempuan menjadi bentuk khas perempuan. Proses pertumbuhan ini dipengaruhi percepatan pertumbuhan sehingga masa ini sering ada beberapa istilah untuk pertumbuhan fisik remaja: masa kritis dari perkembangan biologis serta perubahan bentuk tubuh, ukuran tinggi dan berat badan, atau proporsi muka dan badan. Perkembangan fisik yang pesat pada diri remaja selalu diiringi dengan perkembangan psikoseksual yang dalam hal ini meliputi tanda-tanda pemasakan seksual primer dan sekunder. Perbedaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan. Perbedaan permulaan pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perempuan. Perbedaan urutan gejala pemasakan seksual pada remaja laki-laki dan perkembangan percintaan pada remaja. E. Perkembangan kognisi. Perkembangan kognisi atau kognitif adalah suatu perubahan di mana perubahan itu terjadi pada kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja perkembangan kognitif ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi ketika kita melakukan sesuatu. Mereka sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Menurut Piaget, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja telah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu remaja juga mengembangkan ide-ide ini. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. F. Perkembangan emosi, sosial, dan moral. A. Perkembangan emosi. Ali dan Ansori 2006 berpendapat bahwa perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian, hanya kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkat fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap adaptas, dan tingkah laku yang menyakiti diri sendiri, seperti melukai diri sendiri dan memukul-mukul kepala sendiri. B. Perkembangan sosial. Pada usia remaja, pergaulan dan interaksi sosial dengan teman sebaya bertambah luas dan kompleks dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya, termasuk pergaulan dengan lawan jenis. Terdapat pola perkembangan orientasi sosial menurut Bronson, yaitu: yang pertama, anak yang tergolong withdrawal adalah anak yang mempunyai kecenderungan menarik
dalam kehidupan sosial sehingga dia lebih senang hidup menyendiri. Sebaliknya, anak yang ekspansif suka menjelajah, mudah bergaul dengan orang lain sehingga pergaulan luas. Yang kedua, anak yang reaktif pada umumnya memiliki kepekaan sosial yang tinggi sehingga mereka banyak kegiatan, sedangkan anak yang amplidi mempunyai sifat acuh tak acuh, bahkan tak peduli terhadap kegiatan sosial. Akibatnya mereka terisolir dalam pergaulan sosial. Yang ketiga, anak yang berorientasi pasivity sebenarnya banyak mengikuti kegiatan sosial, namun mereka cukup puas sebagai anggota kelompok saja. Sebaliknya, anak yang dominan mempunyai kecenderungan menguasai dan mempengaruhi teman-temannya sehingga memiliki motivasi yang tinggi untuk menjadi pimpinan. C. Perkembangan moral. Perkembangan moralitas merupakan suatu hal yang penting bagi perkembangan sosial dan kepribadian seseorang. Perkembangan norma dan moralitas sangat berhubungan dengan kata hati dan kata hati nurani. Kata hati menurut teori belajar merupakan suatu sistem norma-norma yang telah terinternalisasi sehingga seseorang akan tetap melakukan norma-norma meskipun tidak ada kontrol dari luar. Sedangkan moralitas merupakan suatu yang dianggap baik yang seharusnya dilakukan dan tidak baik atau tidak pantas dilakukan. Dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan moral yang sebenarnya terjadi pada masa remaja sehingga menjadi kehidupan moral merupakan problem pokok dalam masa remaja. Furter mengemukakan berkaitan dengan moral ada 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkah laku moral yang sesungguhnya baru terjadi pada masa remaja. Yang kedua, masa remaja sebagai periode masa muda harus dihayati betul-betul untuk dapat mencapai tingkah laku moral yang otonom. Yang ketiga, ekstensi moral sebagai keseluruhan merupakan masalah moral. Hal ini harus dilihat sebagai hal yang bersangkutan dengan nilai-nilai atau penilaian. G. Bahaya dan masalah pada masa remaja. Sering dengan perkembangan fisik yang sangat tepat dapat berakibat pada masa remaja yang tidak dapat menyesuaikan secara baik, sering menimbulkan bahaya-bahaya yang muncul pada masa remaja. Menurut Hurlock, ada 2 bahaya, yaitu yang pertama, bahaya fisik yang meliputi kematian, bunuh diri, atau percobaan. Yang kedua, bahaya psikologis, yaitu bersekitar kegagalan menjalankan peralihan psikologi ke arah kematangan yang merupakan tugas perkembangan masa remaja yang penting. Adapun bahaya psikologis akibat ketidakmampuan penyesuaian diri remaja biasanya ditandai dengan tidak bertanggung jawab, tampak dalam perilaku, mengabaikan pelajaran, sikap yang sangat agresif, dan sangat yakin pada diri sendiri, atau perasaan yang tidak aman. H. Implikasi perkembangan masa remaja terhadap dunia pendidikan. Kenyataan psikologi yang selalu dipegang oleh Kurt Lewin ialah bahwa pribadi itu selalu ada dalam lingkungannya. Pribadi tak dapat dipikirkan lepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan pun tidak dapat terlepas dari lingkungan remaja tersebut, dimulai dari lingkungan keluarga sampai lingkungan masyarakat yang sangat memberikan besar dalam implikasi perkembangan kepribadian masa remaja dalam pendidikan. Jadi apabila dalam kenyataannya terdapat ketidakselarasan
dalam perkembangan kepribadian remaja yang akhirnya menjadi suatu permasalahan lingkungan. Lingkungan pun memberikan pengaruhnya pada saat itu. Sekian presentasi dari saya. Shalom dan terima kasih.